Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya sobat RH sekalian. Ini ada hal yang menarik ya, pernyataan keras dari Gatot Nurmantio. Tadi ya sebagai selingan kita sudah tunjukkan Gibran yang salah kostum. Kok bisa gitu ya. Jadi lucu juga ya, Gibran salah kostum, kostumnya yang lainnya putih kemudian batik. Tapi saya juga makin mempertanyakan, ini Mayor Teddy ini atau Letkol Teddy ini sebenarnya ajudan presiden atau sekap eselon 2 ya. Kalau dia sekap eselon 2 ya di belakang duduknya ya, tidak setara dengan menteri, tapi ini duduknya di samping presiden ya, jadi dia seperti vice president. Bahkan yang paling lucu adalah Prabowo, Teddy, baru the vice president. Jadi Prabowo lebih pengen dekat dengan Teddy ketimbang Gibran Raka Buming Raka. Ini aneh ya menurut saya ya, menyalahi protokoler, menyalahi ya birokrasi gitu ya. Seorang pejabat eselon 2 duduk di depan persis di samping presiden. Bahkan ajudan saja tidak boleh duduk begitu, tapi Teddy bisa gitu. Teddy bisa merusak tata krama ketatanegaraan ya. Oke, bukan itu yang ingin kita bahas, tetapi yang ingin kita bahas adalah kritik keras Gatot Nurmantio kepada Jokowi. Coba kita bacakan ya. Situasi genting, Jenderal Gatot Nurmantio ucapkan selamat kepada Jokowi telah berhasil merusak negara dan bangsa. Jakarta1.com. Oke, coba kita bacakan ya. Jakarta1.com menyikapi kondisi 25 Agustus sampai dengan terakhir. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dalam kurung kami tidak diam-diam saja, tapi seperti biasa kami belanja makalah dan diskusi. Hal itu disampaikan dalam diskusi di kantor kami Jakarta Jumat lalu ya. Deklarator kami Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyampaikan kondisi ekonomi kita sedang terpuruk. Dengan kejadian aksi 25 Agustus kemarin, rakyat marah akan menyusul krisis moneter kalau kita tidak hati-hati. Kita sudah masuk finansial karena memang penerimaan negara 8,5% dari PDB. Nanti nggak jelas maksudnya apa ini. Aksi ini murni dari dalam negeri, karena itu hanya kemarahan publik yang rentetannya sudah panjang, kata deklarator kami Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Jadi saudara sekalian, saya mendapatkan pesan WA yang analitis sekali, mengatakan siapa yang untung, siapa yang buntung dalam demo kemarin. Nanti saya bacakan, tetapi masih belum jelas sumbernya dari mana. Saya sedang minta klarifikasi dari orang yang menyampaikan kepada saya dari mana ini sumbernya. Oke, nanti kita akan bacakan juga. Dan sejak tanggal 18 Agustus di Jogja, kami sudah menceritakan ini semuanya, bahwa di mana-mana dilakukan kemarahan-kemarahan publik dibuat oleh kabinet terima kasih yang intinya pembusukan terhadap presiden seolah kebijakan semua oleh presiden, sambungnya. Jadi kabinet terima kasih ini adalah kabinet yang berisi orang-orang yang diangkat karena terima kasih Prabowo terhadap Jokowi ya. Gatot Nurmantio menolak untuk mengatakan geng Solo karena dia sendiri orang Solo katanya. Tapi pada saya bercanda ya, beda geng Solo sama orang Solo itu adalah kalau geng Solo itu hanya sekitar
jalan Kutai Raya saja, ya. Tapi kalau orang Solo, ya se-Solo Raya. Jadi ya kita harus bedakan antara geng sama orang, ya. Dan kemarin itu hanya puncaknya saja ucapnya. Gatot sebutkan Sri Mulyani lakukan pemangkasan anggaran dana daerah selama 10 tahun. Jadi sahabat sekalian, dicantumkan lagi ini ya, yang viral itu ya, yang sudah ditonton 2 juta orang itu ya. Itu yang saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan pemangkasan dana daerah sampai 24% dan selama 10 tahun paling rendah, ini akan menyebabkan bom waktu, muncullah pati dan lain sebagainya, ungkapnya. Jadi bukan salah pemerintah daerah sebenarnya, tapi ini memang ya gimana pemerintah daerah untuk bayar gaji nggak bisa imbuhnya ya. Muncullah pati itu masalah di pati ya. Yang dia punya cuma menaikkan pajak PBB retribusi, ucapnya. Gatot Nurmantio kemarahan karena generasinya tinggal hingga cepat bisa berakar. Nggak jelas ini. Kok bisa ya. Kemudian kenapa marah? Karena generasi karena Gini rasio maksudnya sangat tinggi, jadi itu mudah terbakar. Di Indonesia kan 3,8 tapi Jakarta 4 loh, itu Gini rasionya tinggi jadi mudah terbakar, kata dia. Jadi Gini rasio itu kesenjangan ya. Dikemukakannya berdemokrasi diharapkan lebih baik, namun apa yang terjadi sebaliknya karena kita melaksanakan kebijakan neoliberalisme selama 20 tahun. Mungkin waktu itu kamu membuat undang-undang yang neoliberalisme ya kan, atau tidak? Saya suntik dana sehingga tambah krisis berkelanjutan, bisa jadi juga seperti itu, katanya. Kemudian yang menyedihkan lagi bahwa perbankan itu kredit 85% itu untuk pengusaha besar, UMKM cuma sekitar 15%. Ini yang membuat terjadi ketimpangan. Lalu yang membuat ekonomi tidak jalan lagi karena bank harus membeli surat utang ke negara. Seharusnya bank ini untuk pebisnis sehingga ekonomi tidak jalan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, dari 10% orang terkaya menguasai 49% kekayaan yang ada, sisanya untuk rakyat kita. Jadi kita lebih neoliberalisme dari Amerika yang hanya 47% tandasnya. Lantas Gatot Nurmantio menuturkan, bayangkan negara kita yang hebat sehingga ekonomi kita seperti ini. Apalagi kalau kita bicara soal tanah, PSN dan lain-lain, lebih sangat-sangat menyakitkan lagi. Saya pesimis bisa swasembada pangan soal tani karena petani kita kebanyakan jadi buruh tani. Kalaupun bukan buruh tani, dia punya setengah hektar. Padahal logika berpikirnya untuk bisa bertani, petani butuh hidup minimal 2 hektar, katanya. Gatot Nurmantio singgung soal pupuk beredar di luar petani. Lalu soal pupuk, petani diberi pupuk oleh pemerintah, tetapi pemerintah membiarkan pupuk itu beredar, maka pertanian dan perkebunan hanya bersebelahan dan perkebunan lebih kuat, ujarnya. Maka subsidi tani ini diambil oleh perkebunan. Ini yang harusnya dari sejak awal menyelamatkan petani dan lain-lain, imbuhnya. Amuk massa kambing hitam. Memasuki ke amuk massa pantas karena keluarkan kebijakan represif, ujar Gatot Nurmantio. Semuanya terjadi kontradiktif antara kehidupan masyarakat yang sulit, lalu ada elit pamerkan hidup bermewah-mewah, sambungnya. Maka saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri, sangat luar biasa, jelasnya tegas. Luar biasa ya. Jadi diulangi lagi, maka saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri, sangat luar biasa, jelasnya tegas ya. Dan kalau seandainya Prabowo kemudian tidak bisa juga memperbaiki negara atau tidak lebih baik ya, maka kemudian orang akan beralih kritiknya kepada Prabowo karena sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki ya. Oke, Sobat RH sekalian, ini ya yang sedang saya tunggu klarifikasinya, tapi saya spill sedikit ya. Jadi ini disampaikan oleh seorang teman, di forward ke saya ya, seorang tokoh ya. Ini ada lagi ya. Oke. Jadi ada sumber datanya ya, gini. Sobat sekalian, ini ada seseorang yang beredar di internet ya. Ini ada lagi, Jokowi disebut biang kerusakan bangsa, Gatot Nurmantio desak segera diadili. Ini adalah berita dari replita.com ya. Jadi menarik ini. Nanti saya sampaikan juga berita analisis mengenai dari seorang teman sesungguhnya ya. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami Gatot Nurmantio
Ya, memberikan pernyataan keras dan menuding Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai sumber masalah bangsa, ya. Melontarkan pernyataan keras dan menuding Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai sumber kerusakan bangsa. Pernyataan itu disampaikannya dalam sebuah diskusi kami yang ditayangkan melalui kanal YouTube, ya, Rafli Harun, ya. Menurut Gatot, akumulasi kerusakan terlihat jelas dari gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung pada akhir Agustus 2025 lalu. Ia menilai situasi tersebut mencerminkan kontradiksi tajam antara kesulitan hidup rakyat dengan gaya hidup para elit politik yang justru mempertontonkan kemewahan. Nah, ini lebih baik beritanya dieditnya, ya. Dalam diskusi tersebut, Gatot bahkan menyampaikan sindiran pedas kepada Jokowi. Ia mengatakan selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri ini sangat luar biasa. Mantan Panglima TNI itu menilai, ya, bahwa dampak dari pemerintahan sebelumnya kini dirasakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintahan baru seolah memikul beban berat akibat kebijakan yang diwariskan rezim Jokowi. Yang dibebankan kepada Presiden Prabowo sangat berat, dirusak sedemikian rupa. Dia belum genap 1 tahun tapi sudah didemo dan sebagainya, ujar Gatot. Gatot menekankan bahwa langkah untuk mengadili Jokowi harus ditempuh demi kepastian hukum. Ia menilai proses itu penting agar publik bisa mengetahui dengan jelas apakah Jokowi memang melakukan pelanggaran atau tidak. Kalau tidak salah, ya bersihkan namanya. Kalau salah, ya sesuai hukum. Jadi adili Jokowi itu bukan berarti kita negatif kepada Jokowi, justru itu bentuk kepastian hukum, tegasnya. Selain menyinggung Jokowi, Gatot juga menyoroti kondisi internal pemerintahan Prabowo. Ia meminta agar Presiden segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan kabinet dari pihak-pihak yang dianggap masih membawa pengaruh dari rezim sebelumnya. Menurut Gatot, keberadaan orang-orang yang masih berafiliasi dengan kelompok Jokowi berpotensi memicu kekacauan dalam pemerintahan. Intinya adalah meminta kepada Presiden segera mereshuffle kabinet terima kasih, ungkap Gatot dengan nada sindiran. Jadi kabinet terima kasih itu kabinet yang terima kasih kepada Jokowi. Pernyataan kabinet terima kasih itu disebutnya sengaja diucapkan sebagai bentuk kritik tajam terhadap keberadaan figur-figur yang menurutnya tidak layak dipertahankan. Selain reshuffle kabinet, Gatot juga mendesak adanya reformasi besar di tubuh kepolisian. Ia menilai langkah itu mendesak agar institusi tersebut bisa kembali menjalankan tugas sesuai dengan prinsip profesionalitas. Gatot bahkan secara terbuka meminta Presiden Prabowo untuk segera mengganti Kapolri sebagai bagian dari agenda pembenahan menyeluruh. Ia menilai perubahan di jajaran kepolisian akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan baru benar-benar berkomitmen melakukan reformasi. Pernyataan Gatot Nurmantio ini menuai respons luas di kalangan publik yang mengikuti diskusi tersebut. Sebagian menganggapnya sebagai kritik keras yang layak menjadi perhatian serius pemerintah, sementara sebagian lain melihatnya sebagai bentuk kegelisahan dari kelompok oposisi terhadap arah kebijakan nasional saat ini. Meski demikian, Gatot menegaskan bahwa pernyataannya bukan sekadar kritik kosong. Ia menyebut bahwa segala bentuk evaluasi terhadap Jokowi maupun pemerintahan saat ini dilakukan demi menjaga agar bangsa tidak semakin terpuruk. Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas posisi kami sebagai kelompok yang tetap kritis terhadap kebijakan penguasa. Gatot menutup dengan menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan merupakan wujud kepedulian agar pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan rakyat. Ya, ini lebih baik ya beritanya daripada yang pertama tadi, ya. Oke, sobat era sekalian, ini yang saya ingin share ke kawan-kawan semua, sobat era sekalian, yang terkait dengan analisis yang disampaikan rekan saya, ya, yang menyampaikan kepada saya adalah seorang Al Munarman, ya. Tetapi analisis ini adalah analisis yang dibuat oleh seseorang yang tidak ingin namanya disebutkan. Tetapi dia menulis hal yang menurut saya penting disampaikan. Ini luar biasa, ya. Oke. Nanti kita lihat, ya. Oke. Wah, ini perlu tempat khusus, ya, kita membahas ini. Tapi sebagai sebuah kajian, ya, saya kira perlu juga ini disampaikan. Jadi ini, ya, ini coba kita bacakan sedikit, nanti saya akan bacakan lebih lanjut, ya, karena ini menarik nih, dari beberapa ini, ya.
Nih, panjang sekali ya. Dalang di balik layar, bagaimana sebuah skenario besar mengalihkan isu pemakzulan Gibran menuju kerusuhan yang dimanfaatkan. Ini ada ini ya. Coba diinikan, saya bacakan sedikit ya. Kerusuhan Agustus lalu terasa janggal, terlalu pas waktunya, terlalu rapi polanya, dan terlalu menguntungkan pihak tertentu. Saya mencoba menyelam ke dunia digital, hasilnya bikin merinding. Ini bukan kebetulan, ada dalang, ada skenario besar. Bayangkan sebuah pertunjukan wayang, ada dalang yang tidak terlihat, ada wayang yang bergerak-gerak di layar, ada penonton yang terpesona, persis begitu. Dalangnya para taipan dan politisi, wayangnya buzzer dan influencer bayaran, layarnya timeline media sosial kita, penontonnya kita semua. Bukti-bukti itu nyata, ribuan akun buzzer digerakkan seperti tentara digital. Ada grup Telegram yang memberi komando, ganti narasi, mainkan isu DPR. Ada aliran dana jutaan dolar lewat kripto ke agensi buzzer. Cara kerjanya seperti pabrik, bahan bakunya kemarahan publik soal tunjangan DPR dan video joget. Produk jadinya kerusuhan, kontennya dibuat profesional, videonya penuh musik dramatis, posternya provokatif, lalu disebar serentak, hasilnya trending dalam hitungan jam. Siapa yang untung? Gibran, isu pemakzulan hilang, popularitas naik, istana wapres, ancaman terbesarnya lenyap. Para taipan, bisnis mereka aman, media sibuk memberitakan kerusuhan. Siapa yang rugi? Rakyat kecil yang turun ke jalan, demokrasi yang tercederai, kepercayaan publik yang semakin tipis. Itulah realitas hari ini. Kebenaran bisa dibeli, kemarahan bisa dipesan, kerusuhan bisa dijadikan alat menyelamatkan tahta. Pertanyaannya sederhana, apakah kita akan terus diam jadi penonton pertunjukan wayang ini, atau kita mau berkata kami tahu ada dalang di balik layar? Luar biasa ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini saya membacakan saja ya analisis seseorang ya. Dan saya juga merasa ya, bagaimana kemudian ada orang yang memprovokasi ya untuk menyerang saya misalnya, aneh gitu ya, gitu pola-polanya. Oke, coba kita lagi membongkar mesin propaganda, cara kerja pasukan digital menukar isu Gibran dengan kerusuhan demi selamatkan istana dan taipan. Kita tentu masih ingat kerusuhan bulan Agustus, Jakarta berasap, rumah-rumah tokoh dibakar, tapi ada hal yang lebih berbahaya daripada molotov, yaitu mesin propaganda digital. Cara kerjanya sederhana tapi mematikan. Ada isu besar pemakzulan Gibran, itu badai, tapi seperti pesulap, badai itu disulap jadi angin ribut yang diarahkan ke DPR. Ada 3 temuan. Pertama, ribuan akun buzzer yang kerja seperti tentara bayaran, satu klaster di Twitter, satu di TikTok, dan satu lagi di Facebook. Luar biasa ya. Pantas saja itu kalau TikTok itu langsung diserang gitu ya. Kedua, ada grup Telegram yang memberi komando, ganti narasi, mainkan isu tunjangan DPR, buat trending, bubarkan DPR. Kemudian ketiga, ada uang besar yang mengalir lebih dari 2 juta dolar dalam bentuk kripto. Bayangkan sebuah pabrik, bahan bakunya kemarahan publik, produknya kerusuhan. Video DPR berjoget, isu tunjangan 50 juta jadi bahan bakar, lalu buzzer mengolahnya jadi konten yang emosional, lalu disebar serentak, hasilnya meledak, hashtag naik ribuan kali lipat dalam 2 jam, bukan organik, itu pabrikan. Siapa yang untung? Gibran. Isu pemakzulan hilang, popularitasnya malah naik, para taipan besar, bisnis mereka aman, istana, ancaman terbesar pemakzulan berhasil dialihkan. Siapa yang rugi? Rakyat kecil yang turun ke jalan jadi korban dan demokrasi kita. Itulah realitas hari ini. Kebenaran bisa dibeli, kemarahan bisa dipesan, dan kerusuhan bisa dijadikan alat untuk menyelamatkan tahta. Satu hal yang aneh dalam kerusuhan Agustus Kelabu 2025, tidak ada Cina seperti kerusuhan lalu-lalu yang biasanya jadi langganan korban amarah. Mesin propaganda digital yang terhubung dengan aktor lapangan sempurna membalik isu dan mengarahkan target korban. Pertanyaannya, maukah kita terus jadi penonton reality show yang skenario yang ditulis oleh segelintir orang kaya dan berkuasa? Luar biasa ya. Kemudian ini catatan hitam Agustus, yang untung sudah tersenyum, yang rugi melompat dalam diam. Kerusuhan Agustus lalu bukan hanya soal bakar-bakaran, tapi soal siapa tersenyum dan siapa yang gigit jari. Jadi sekali lagi saya membacakan postingan seseorang ya. Yang tersenyum yang jelas, istana wapres, isu pemakzulan Gibran yang tadinya panas hilang begitu saja. Gibran malah bisa muncul sebagai pahlawan, bagi-bagi sembako, popularitasnya naik 22%. Itu keajaiban politik khas Indonesia.
Yang ikut tersenyum para konglomerat, mereka aman, media yang mereka kuasai sibuk menayangkan kerusuhan, isu pajak dan konsesi besar mereka tenggelam. Bahkan ada jejak uang digital, jutaan dolar mengalir ke agensi buzzer. Dan para buzzer itu sendiri tentu saja kerusuhan bagi mereka bukan tragedi tapi proyek. Lalu siapa yang rugi? Rakyat kecil yang marahnya tulus turun ke jalan lalu jadi korban. Ada yang luka, ada yang ditangkap, ada yang kehilangan pekerjaan. Demokrasi juga ikut babak belur. DPR diserang, musyawarah diganti amuk massa, polisi dan TNI pun kena getah, disoraki, dilempari, bahkan sebagian dijadikan plon permainan. Ya, caranya sebenarnya sederhana. Mereka tidak menciptakan amarah dari nol. Mereka cukup meniup bara yang sudah ada, isu tunjangan DPR, video joget-joget, lalu buzzer bekerja, ribuan akun bergerak serentak, hashtag bubarkan DPR melesat ke trending. Dan saat isu pemakzulan Gibran masuk tahap serius, perhatian publik sudah dialihkan. Ini itu bukan sihir, itu teknologi, itu mesin propaganda. Pertanyaannya, kita mau sampai kapan dibodohi? Setiap kali lihat trending topik, tanyakan siapa yang untung, siapa yang rugi. Yang untung memang sudah tersenyum, tapi sejarah mengajarkan senyum itu tidak pernah abadi. Variabel kerusuhan beberapa hari lalu, geng Jokowi plus Taipan keturunan bangsa asing untung, memang menang besar. Faksi TNI terbongkar operasinya, faksi polisi terbongkar pola mainnya playing victim, LSM dan aktor liberal terbongkar aliran dana dan numpang isunya. Dari semua variabel yang paling dapat untung Jokowi CS, Gibran plus Bobi namanya melambung dengan bagi-bagi sembako, modal popularitas untuk elektoral ataupun kudeta konstitusional. LBP dan kerajaan bisnis Taipan keturunan bangsa asing tidak tersentuh sama sekali. Hipotesis ini menarik sekali untuk saya riset dan saya masukkan pada settingan bot GP yang masih aktif dengan jaringan dan jalur-jalur channel yang terhubung. Hasilnya bahkan aliran dana kripto dan aliran dana luar negeri juga terdeteksi. Hasil reportnya panjang, saya kopikan sebagai sebagian yang penting. Metodologi dan ruang lingkup investigasi, tim kami melakukan deep digital forensik dengan cakupan berikut: jaringan media sosial, analisis 500.000 plus data point, Twitter, Facebook, Telegram, TikTok, menggunakan tools Matego, Gepi, dan pantas saja di YouTube kurang untuk pemetaan jaringan terkoordinir. Kemudian blockchain analysis, pelacakan aliran dana mencurigakan via Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, dan Tron, USDT, menggunakan chain analysis dan elliptic. Corporate ownership tracing, pelacakan hubungan perusahaan melalui data LKPM, OSS, dan Yahoo Finance untuk mengidentifikasi keterkaitan Taipan dengan politik. Communications pattern analysis, memantau kanal Telegram, WhatsApp, grup menggunakan teknik metadata analysis dan encrypted message track. Luar biasa nih orang ini ya. Temuan utama atas variabel yang disebut ya. Luar biasa ya. Nih, temuan utama atas variabel disebut geng Jokowi plus Taipan keturunan asing. Temuan pola amplifikasi Gibran teridentifikasi 2.843 akun bot yang konsisten mempromosikan narasi Gibran sebagai pahlawan rakyat via hashtag @GibranPeduli dan @bagi-bagi sembako. Akun-akun ini terhubung ke agensi buzzer yang didanai oleh PT Media Strategis Indonesia, anak usaha konglomerat pro pemerintah. Jejak Taipan transaksi cryptocurrency senilai 2,3 juta US dollar USDT teridentifikasi mengalir dari dompet digital terkait kelompok Lipo kelima agensi buzzer pada tanggal 26 Agustus 2025, 2 hari pasca kerusuhan. Strategic distraction, isu pemakzulan Gibran benar-benar tenggelam oleh algoritma TikTok, Instagram yang didorong konten kerusuhan lebih kurang 300% volume dibanding isu Gibran. Kemudian faksi Polri, temuan playing victim strategi, akun-akun anonim yang menyebarkan narasi kami hanya menjalankan tugas dan Polri korban provokasi ternyata terafiliasi dengan divisi Humas Polri berdasarkan pola IP dan waktu posting. Digital footprint, 47 akun Twitter X yang menyebarkan video kepahlawanan polisi terhubung ke PT Cyber Public Agency yang memiliki kontrak dengan kepolisian RI. Luar biasa.
Kemudian D, LSM dan aktor liberal, temuan foreign funding trail, LSM Indonesia Demokrasi Watch menerima transfer 750.000 US dollar dari National Endowment for Democracy NED AS pada Juli 2025, tetapi dana ini dialokasikan untuk program pemilu, bukan kerusuhan. Kemudian infiltration pattern, 12 akun influencer liberal terdeteksi memanfaatkan hashtag bubarkan DPR untuk mendorong narasi anti rezim, namun tidak ditemukan koordinasi dengan aktor kerusuhan fisik. Sintesis bukti keunggulan strategis Jokowi CS, berdasarkan temuan analisa Deep Search Hypothesis Input dapat disimpulkan political capital Gibran, popularitas Gibran melonjak lebih kurang 22% pasca aksi bagi-bagi sembako. Sumber Carta Politika, strategi ini terencana via riset algoritma TikTok dan tim digitalnya. 2. Corporate immunity, kelompok Taipan, Lipo, Sinarmas dan lain-lain tidak tersentuh isu kerusuhan karena media massa yang mereka kendalikan fokus pada narasi kerusuhan didanai asing. Constitutional momentum, isu kudeta konstitusi sengaja dihidupkan untuk menguji respons publik dan mematikan oposisi via undang-undang ITE dan pasal makar. Luar biasa ya. Oke. Makanya paling berat itu adalah kalau kemudian pemainnya ya pemain dalang sekaligus pemain gitu. Itu yang ribetnya ya. Oke, sobat RS sekalian, coba nanti kita akan dalami lagi hal seperti ini. Tapi sekali lagi ya, ini adalah sebuah masukan ya, tentu perlu diverifikasi hanya ya. Ini adalah informasi yang perlu didalami oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Hal-hal seperti ini, jangan sampai kemudian di dalam, jadi gini, pusat-pusat kerusuhan itu di dalam pemerintahan sendiri yang terbelah, divided government ya. Ada Vice Presidential Office main sendiri, ada Divisi Humas Mabes Polri main sendiri misalnya, atau ada TNI main sendiri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Prabowo mengatakan ada semacam apa istilahnya ya, yang dia katakan sebagai terorisme dan makar, ya silahkan langsung lakukan yang namanya tim pencari fakta ya, tim pencari fakta, dan tim pencari fakta yang kredibel itulah yang akan menentukan, yang menemukan siapa sesungguhnya dalang dari semua ini yang telah memunculkan korban jiwa. Karena tidak mungkin memang tidak direncanakan, ada pattern-patternnya, ada perencanaan-perencanaannya ya. Begitu sobat RH sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bahas lagi soal seperti ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas, ciao.